Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hasil produk pertanian buah mangga asal Indonesia memiliki keunggulan dibanding mangga asal negara lain. Tairan permintaan salah satu buah tropis ini cukup tinggi diminati di pasar internasional. Gresik, Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang memiliki hasil produk buah mangga berorientasi ekspor. Hal itu dibuktikan dengan pelepasan ekspor mangga dengan brand Mangga Sultan dari petani asal Gresik ke Singapura sebanyak 1 ton. Prosesi pelepasan ekspor secara simbolis dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Wastuki bersama Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, didampingi Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I Patmoyo Triwikanto di Gresik, Jawa Timur. Ekspor ini merupakan sinergi antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindak Gresik, Direktorat Bea Cukai Jatim, Atas Perdagangan KBRI Singapura, dan PT Galasari Gunung Sejahtera. Diketahui, ekspor mangga ini merupakan ekspor yang kedua setelah ekspor pertama yang dilakukan pada awal tahun 2021. Mangga jenis arum manis menjadi buah favorit di Singapura, bersaing dengan mangga asal Thailand. Saat ini beberapa varietas mangga Indonesia yang berpulang untuk pemasaran ekspor adalah gedong, arum manis, mana lagi, dan golek. Pasar utama ekspor mangga adalah Timur Tengah, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Cina. Bukan hanya mangga, buah tropis lain seperti pisang dan melon juga permintaannya cukup tinggi dari pasar luar negeri. GGS merupakan perusahaan perkebunan hortikultura yang bekerja sama dengan petani plasma dengan luasan lahan mencapai 3.000 hektar. Melakukan inovasi teknologi dengan pengelolaan ramah lingkungan sehingga mampu mempertahankan pasar ekspornya. Produksi mangga di Provinsi Jawa Timur mencapai 1.292.960 ton atau sebesar 49,8% dari total produksi mangga Indonesia yang mencapai 2.898.588 ton. Diakui Teten, persaingan ekspor mangga sangat kompetitif sehingga perlu pengetahuan dan perbaikan menyeluruh, termasuk diantaranya penanganan pasca panen, sehingga produk pertanian dapat bersaing dengan negara lain. Selain itu, Teten juga meminta agar ekspor produk pertanian juga tak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Untuk itu, para petani berlahan sempit dikonsolidasikan dalam sebuah koperasi agar tercipta corporate farming. Menurutnya, pemerintah terus mendukung iklim usaha membaik lewat Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan oleh PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian berusaha dengan penyederhanaan administrasi izin ekspor, sertifikasi halal gratis, akses pembiayaan, fasilitasi promosi, pendampingan dan pelatihan usaha, hingga insentif fiskal. Pihaknya menyadari saat ini kontribusi ekspor UMKM baru sekitar 14% masih relatif kecil dibandingkan Singapura, sebesar 41% dan Cina sebesar 60%. Sementara kontribusi ekspor UMKM pada 2021 ditargetkan naik menjadi 15,2% dan pada 2024 menjadi 17%. Menkop UKM menegaskan melalui sinergi dan kolaborasi akan mendorong peningkatan ekspor nasional, seperti LPEI dan Bank Himbara, yang mendukung kemudahan pembiayaan ekspor, juga Badan POM, BSN, Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pertanian yang memberikan kemudahan perizinan, logistik, informasi ekspor, serta riset peningkatan kualitas produk, sehingga UMKM lebih berdaya saing. Mangga ke Singapura merupakan tanda bahwa UMKM semakin berdaya saing, mampu menembus pasar internasional di tengah pandemi COVID-19. Persaingan ekspor mangga sangat kompetitif sehingga perlu pengetahuan dan perbaikan menyeluruh, termasuk diantaranya penanganan pasca panen sehingga produk pertanian kita dapat bersaing dengan negara lain. Beberapa varietas mangga Indonesia yang berpeluang untuk ekspor adalah gedong gincu, arum manis, mana lagi, dan golek dengan pasar utama Timur Tengah, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Cina. Hari ini kita ekspor mangga, tapi sebenarnya potensi ekspor buah tropik Indonesia sangat besar sekali. Ya. Jadi ini juga potensi yang luar biasa yang perlu kita garap, dan strateginya memang daerah, kabupaten, provinsi harus memetakan potensi-potensi ekspor yang bisa dilakukan pemberdayaan di setiap daerah. Nah, saya tahu PT Galasari Gunung Sejahtera
merupakan perusahaan perkebunan hortikultura yang saat ini sudah bekerja dengan para petani dengan luasan 3.000 hektar, juga melakukan inovasi teknologi yang ramah lingkungan sehingga bisa memenuhi pasar global. Nah, aspek lingkungan ini menjadi penting kalau kita mau masuk dengan produk hortikultura, ya. Jadi sekarang pasar dunia itu dua aspek yang perlu kita perhatikan. Satu adalah aspek lingkungan, kedua aspek sosialnya. Jadi bagaimana misalnya produk-produk buah tropik kita, produk-produk sayur kita diproduksi dengan juga memperhatikan kesejahteraan para petaninya. Nah, karena itu Pak Bupati menjadi penting kalau kita ingin pondasi ekonomi nasional itu berbasis ekonomi rakyat, maka kita perlu memperkuat daya saing produk UMKM, termasuk juga kapasitas produksinya. Nah, karena itu di dalam struktur kepemilikan lahan, ya, petani-petani kecil perorangan yang rata-rata di bawah 0,5 hektar, ini perlu dibenahi kelembagaannya, yaitu bagaimana dikonsolidasi para petani perorangan berskala kecil itu dalam bentuk koperasi sehingga dalam skala ekonomi. Ya, ini kita tidak mungkin membangun corporate farming di dalam struktur pertanian yang berlahan sempit perorangan. Nah, tapi tidak berarti bahwa corporate farming itu harus dikuasai konglomerat, tidak perlu. Yang kita harus lakukan sekarang adalah rekayasa sosial. Bagaimana mengkonsolidasi petani-petani perorangan berlahan sempit dalam koperasi sehingga masuk dalam skala ekonomi. Nah, seperti mangga ini di sini kan 3.000 hektar, ya. Pasti ini kan bukan satu lahan yang di dalam satu tempat, satu hamparan, tidak. Pasti ini kan tanah-tanah pekarangan, kebun-kebun ini. Nah, kami juga sekarang sedang bikin piloting di Aceh, di Lampung, di Jawa Barat, dan di beberapa tempat lain untuk pisang. Nah, pisang 400 hektar cukup itu untuk ekspor. Nah, betul seperti Pak Kakan Bea Cukai, bahwa nanti perlu ditetapkan sebagai kawasan berikat, ya, sehingga petani itu juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama, insentif seperti halnya juga industri besar. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan pihaknya terus mengencarkan untuk UMKM naik kelas menuju modernisasi koperasi. Transformasi usaha non-formal ke formal juga dilakukan dan memanfaatkan teknologi untuk UMKM masuk dalam rantai global. Fandi mendorong agar pelaku UMKM jangan takut untuk melakukan ekspor, terutama fokus produk-produk unggulan daerah. Yang berinci, total ada 19 produk unggulan yang telah diekspor dari Kabupaten Gresik, mulai dari hasil laut seperti teripang kering ke Taiwan, ikan kerapu ke Hong Kong hingga gula jahe. Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I Patmoyo Triwikanto menambahkan, pihaknya memfasilitasi insentif fiskal usaha kepada UMKM seperti membebaskan biaya masuk serta PPN impor dan PPh impor agar para UMKM ini mampu meningkatkan kualitas produksinya dan mampu bersaing dengan produk global. Tim Elgen Media melaporkan.